Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Mona Nur Mulia. Saya dosen di Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Politeknik Engineering Pertanian Indonesia dengan nomor induk dosen 4419048001. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini nantinya akan ditampilkan micro teaching salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian atau TPHP 1. Mata kuliah TPHP 1 sendiri merupakan mata kuliah program studi yang memiliki bobot 3 SKS dan ditawarkan pada semester ganjil untuk mahasiswa semester 3. Mata kuliah TPHP ini relevan dengan bidang kepakaran atau keahlian saya, di mana 5 tahun terakhir penelitian dan publikasi ilmiah saya mengenai pengolahan hasil pertanian. Mata kuliah TPHP 1 sendiri sesuai dengan RPS yang saya buat terdiri dari 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan materi tatap muka dan 2 pertemuan untuk ujian. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan sendiri dilaksanakan secara pertemuan offline atau tatap muka langsung. Untuk pendekatan pembelajaran sendiri saya menggunakan metode Delivery Interaction Assessment, di mana pada proses perkuliahan ini ada transfer ilmu, ada transfer materi yang saya berikan kepada mahasiswa mencakup beberapa materi yang telah tersusun dengan rapi, tentunya sesuai dengan capaian-capaian yang telah kita harapkan. Di dalamnya adalah proses interaksi yang dimaksud adalah interaksi saya selaku dosen dan interaksi antara mahasiswa dan interaksi antara saya dan mahasiswa. Dan tentunya di akhir perkuliahan nanti ada penilaian yang diberikan kepada mahasiswa. Adapun komponen penilaian yang akan saya berikan kepada mahasiswa itu mencakup beberapa penilaian. Yang pertama, kehadiran dan tugas itu memiliki bobot sekitar 30%. UTS memiliki bobot sekitar 30% dan UAS memiliki bobot 40%. Kemudian mahasiswa akan saya berikan berupa tugas individu. Kemudian pada foto ini nanti akan ditampilkan merupakan micro teaching untuk pembelajaran pertemuan ke-12. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-12 ini untuk sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah TPHP 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengolahan kedelai. Adapun salah satu bahan ajar yang digunakan menggunakan 2 artikel ilmiah saya. Artikel hasil penelitian ini mengenai pengolahan kedelai menjadi tempe. Kemudian pada video pembelajaran yang akan ditampilkan nanti akan menampilkan 3 kegiatan. Kegiatan pertama berisi pembukaan oleh saya sendiri sebagai dosen. Kemudian akan disampaikan capaian pembelajaran yang memberikan juga persepsi kepada mahasiswa. Dilanjutkan dengan kegiatan inti berisi pemaparan materi, kegiatan tanya jawab, diskusi, dan penugasan kelompok, serta diakhiri dengan kegiatan penutup yang berisi konfirmasi, evaluasi, penyimpulan materi yang telah dipelajari, penyampaian materi yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya, serta salam penutup. Demikian sedikit perkenalan dan deskripsi video yang akan ditampilkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan proses pembelajaran pertemuan ke-12 dari mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian yang pertama. Pada pertemuan ke-12 kita udah mempelajari tentang pengolahan jagung.
Di mana kemarin kita berusaha untuk membuat jagung menjadi pangan turunan yang lain. Nah, hari ini kita mempelajari pengolahan kedelai. Di pertemuan ke-12 ini banyak sebetulnya pengolahan kedelai yang akan kita bahas. Tapi karena di pengolahan kedelai itu ada 2 kali tatap muka yang pertemuan ke-12 sama yang pertemuan ke-13, jadi kita bagi 2 ya. Sebelumnya ini capaian pembelajaran untuk pertemuan ke-12, yaitu pertama kita melakukan proses yang ini, proses dasar pengolahan komoditas strategis pangan nasional untuk CPL 11. Lalu untuk CPL 12 yaitu mampu melakukan pengolahan komoditas utama Kementerian Pertanian. Kebetulan memang di Kementerian Pertanian kedelai itu termasuk dari komoditas utama. Lalu untuk CPMK-nya yaitu mampu memahami konsep pengolahan hasil pertanian. Jadi mahasiswa diharapkan mampu memahami proses pengolahan hasil pertanian. Ini capaian pembelajaran untuk pertemuan ke-12. Kedelai itu untuk di Indonesia itu sebetulnya ada 2 jenis, yaitu kedelai impor dan kedelai lokal. Nah, pada dasarnya kedelai itu sendiri mengandung berbagai unsur penting. Kalau di beberapa penelitian, untuk 100 gram kedelai saja itu mengandung mangan, selenium, tembaga, kalium, fosfor, magnesium, zat besi, kalsium, vitamin B6, folat, riboflavin, vitamin B2, atau tiamin, vitamin B1, dan vitamin K. Nah, selain itu, di beberapa penelitian juga mengatakan bahwasanya kedelai ini mengandung 173 kalori, 9 gram lemak, dan 10 gram karbohidrat. 6 gram di antaranya itu adalah serat. Jadi 17 gram protein. Makanya beberapa peneliti itu menyatakan bahwasanya protein itu yang dikandung pada kedelai itu adalah protein nabati. Jadi kita bisa menggunakan protein lain selain pada protein hewani, yaitu adalah protein nabati. Salah satunya adalah kedelai. Oke, selanjutnya kita membahas tentang pengolahan apa saja dari kedelai. Di sini ada berbagai macam produk pengolahan dari kedelai. Salah satunya adalah susu kedelai, tempe, miso, natto, kembang tahu atau kulit tahu, oncom, tauco, kecap. Jadi ada sekitar 8. Sebetulnya banyak sih untuk produk olahan dari kedelai itu. Tapi kita hanya menampilkan dari semuanya itu hanya 8. Yang paling sering kita banyak pahami adalah di susu kedelai dan di tempe. Natto ini adalah makanan pengolahan kedelai yang banyak dikonsumsi di Jepang, gitu ya. Nah, untuk proses pengolahan kedelai sendiri ada yang tidak menggunakan bahan misalnya kayak kapang untuk tempe, gitu kan. Lalu natto itu kita menggunakan bakteri Bacillus subtilis. Untuk oncom juga menggunakan kapang. Untuk kecap juga ada kapangnya. Begitu juga tauco itu ada kapang Aspergillus oryzae, Rhizopus oligosporus. Untuk miso sendiri itu fermentasi dengan menggunakan garam dan koji sejenis jamur. Tapi untuk susu kedelai dia tidak menggunakan bahan mikroba lainnya. Nah, ini natto, makanan yang fermentasi yang digunakan adalah dengan dicampur Bacillus subtilis. Fermentasinya itu selama 24 jam pada suhu sekitar 40 derajat Celcius. Nah, ini makanan yang terkenal di Jepang. Nah, proses pengolahannya. Nah, komponen itu membentuk rantai panjang yang berlipat, sehingga pada saat kita menggunakan mengkonsumsi natto seperti itu, dia bakteri atau yang ada itu seolah-olah kayak berlendir seperti itu. Tapi memang kondisinya natto itu hasilnya seperti itu. Selanjutnya adalah pembuatan susu kedelai. Nah, susu kedelai, tahapan pembuatan susu kedelai itu seperti mulai dari susu kedelai, kemudian disoltasi, direndam selama 8-12 jam, lalu dilakukan penggilingan atau penghancuran, kemudian dilakukan pemanasan dan perebusan, penyaringan, nanti ampasnya dibuang, lalu menggunakan pemanasan dan pengemasan. Nah,
untuk buat susu kedelai ini biasanya ada sedikit penambahan supaya kalau adik-adik bisa mengkonsumsinya dalam waktu sampai 1 minggu, 1 atau 7 hari, tidak perlu menambahkan bahan tambahan pangan lainnya. Cukup dengan proses yang steril itu susu kedelai bisa tahan sampai 2 minggu. Nah, prosesnya sama seperti yang ada di dalam bentuk diagram. Ini saya buatnya dalam bentuk tulisan. Nah, di sini ada beberapa jurnal. Jadi pengolahan itu juga kita mengambil salah satu jurnal. Ada nggak sih pengaruh antara susu kedelai terhadap perubahan kadar estrogen? Karena kita ketahui susu kedelai itu terdiri dari protein nabati yang ternyata mengandung atau bisa merubah kadar estrogen pada tubuh, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini dia bilang dengan penambahan susu kedelai atau mengkonsumsi susu kedelai selama 6 minggu, dia tidak meningkatkan kadar estrogen serum, tetapi juga dia dapat menurunkan kadar estrogen serum sehingga jumlah spermatozoa pada tikus, dia menggunakan tikus sebagai bahan percobaan itu menurun. Karena dikhawatirkan di beberapa penelitian susu kedelai itu dapat meningkatkan kadar estrogen sehingga laki-laki itu diharapkan untuk tidak mengkonsumsi susu kedelai dalam jumlah yang banyak, gitu kan. Tapi kalau dia hanya mengkonsumsi hanya selama 6 minggu, lalu di situ juga kadar susu kedelai yang diberikan hanya 7,1 gram per kilogram berat badan per hari, sehingga jumlahnya juga tidak terlalu signifikan untuk menambahkan kadar estrogen, sehingga memang dari hasil penelitian ini mengkonsumsi susu kedelai hanya 7,1 gram per kilogram berat badan per hari dan selama 6 minggu tidak meningkatkan kadar estrogen, jadi aman bagi laki-laki untuk mengkonsumsi. Sampai sini ada pertanyaan? Siapa yang sering mengkonsumsi susu kedelai, terutama yang laki-laki? Samsul? Ya. Kamu berapa kali mengkonsumsi susu kedelai dalam 1 hari? Sebenarnya tidak sering, Bu. Cuman sebagai protein tambahan, saya juga sering, mungkin seminggu sekali saya mengkonsumsi susu kedelai ini. Ya, berarti kalau dengan penelitian ini tidak meningkatkan kadar estrogen ya. Jadi kita harap Samsul tidak berubah. Oke, itu tadi susu kedelai. Nah, sekarang pembuatan tempe. Ini kebetulan saya punya 2 jurnal yang berkaitan dengan tempe. Jadi ini memang sebagai salah satu pengolahan tempe yang bisa dikatakan cukup dikuasai. Nah, di sini tahapan pembuatan tempe berdasarkan Badan BSN tahun 2012. Nah, ini berdasarkan BSN, tapi yang saya pergunakan itu agak berbeda. Nah, kita ambil kutipan dari beberapa pembelajaran. Di sini biji kedelai yang bagus itu dilakukan penyortiran, kemudian boleh ditampi, lalu adik-adik bisa mencuci dengan air yang mengalir. Nah, prosesnya itu direbus selama 30 menit. Ada titik kritis dalam proses pembuatan tempe. Pertama adalah proses untuk perebusan, kemudian pengupasan kulit ari dan perebusan kembali, gitu. Karena kalau misalnya kita salah dalam proses perebusan dan pemberian ragi dalam kondisi kedelainya itu cukup panas, sehingga hasilnya itu tidak kapangnya itu tidak tumbuh dengan baik. Dan jangan lupa juga dilakukan penusukan dengan lidi. Supaya apa? Supaya terjadi proses fermentasi. Karena fermentasi di pembuatan tempe adalah fermentasi yang menggunakan atau memerlukan oksigen, sehingga diperlukan biasanya yang dilakukan adalah dengan menusuk-nusuk di permukaan plastik ataupun daun yang kita pakai. Nah, bungkus kedelai yang telah dicampur rata dengan ragi biasanya itu di sini ada ukuran perbandingan. 1 kg kedelai itu menggunakan 1 gram ragi. Jadi kalau misalnya ada punya 10 kg kedelai bisa menambahkan sebanyak 10 gram ragi. Ragi yang dipakai apa aja?
Biasanya kalau di beberapa perusahaan seperti di Rumah Tempe Indonesia, ragi yang dipakai adalah ragi Raprima karena itu ternyata cukup bagus hasil yang dia pakai. Nah, pemeraman untuk tempe sendiri itu dilakukan semalaman. Jadi ditutup, dibungkus, keesokan harinya biasanya tempe itu udah mulai ditumbuhi oleh kapang atau kapang rhizopus ya, sehingga hasilnya itu warnanya putih seperti ini. Kalau dia menggunakan terkadang ada kecoklatan ujung-ujung di kemasan, itu nggak apa-apa, masih bisa dikonsumsi. Nah, ini adalah salah satu dari hasil penelitian saya, Pak Safrizal dan Nida Afifah. Di sini pengaruh konsentrasi ragi dan lama waktu fermentasi terhadap kadar protein, kadar serat, dan sensori tempe. Nah, tempe yang dia pakai itu adalah merek Raprima, di mana proses fermentasi yang dilakukan itu menggunakan konsentrasi raginya itu 0,2 gram, 0,4 gram, dan 0,8 gram. Diberi simbol K1, K2, K3. Dan lama fermentasinya itu selama 36 jam, 44 jam, dan 52 jam. Di sini yang dianalisis adalah kadar protein, kadar serat, dan uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan untuk pada 30 orang analis yang tidak terlatih. Nah, ternyata di sini didapat bahwasanya nilai protein yang tertinggi itu sebanyak 17,86%, lalu yang paling tinggi juga seratnya itu sebanyak 9,08%. Nah, di sini ada gambarnya. Prosesnya hampir sama dengan yang rujukan kita tadi, gitu ya. Yang dilakukan oleh kami adalah kedelai itu dicuci dan disortasi, direndam. Jadi perendaman juga ada 2 kali. Melakukan perendaman. Perendaman pertama itu selama 3 jam, lalu perebusan selama 1 jam dengan suhu 100 derajat Celcius, lalu perendaman kedua 24 jam, pemecahan kedelai, lalu pencucian dan penyaringan, kemudian pendinginan, lalu di sini peragian dengan konsentrasi yang kita tentukan. Lalu dikemas dengan plastik, lalu difermentasi. Ini rancang-rancang kelompoknya. Di sini kadar protein, lambang biru, ini merupakan kadar protein. Yang merah itu adalah kadar serat. Nah, kadar protein yang paling tinggi itu didapat pada sampel atau perlakuan K1L1. K1L1 itu ragi dengan 0,2 gram konsentrasinya dan lama fermentasinya 36 jam. Sedangkan untuk serat sendiri itu yang paling tinggi, serat kasar itu ada di perlakuan K3L3. K3L3 itu adalah ragi, sebetulnya ini salah ininya, ragi 0,8 gram dengan lama fermentasi 52 jam. Jadi ini untuk kadar serat dan kadar protein pada penelitiannya Nida Afifah. Seperti itu. Selanjutnya, penelitian kedua adalah lama suhu dan lama penggorengan. Kalau tadi tempe basah, sekarang tempe yang digoreng atau keripik tempe. Nah, ada 2 penelitian tentang tempe yang kata dapat. Kalau di sini berdasarkan suhu penggorengan. Suhu penggorengan yang dipakai adalah 140 derajat Celcius, 150 derajat Celcius, dan 160 derajat Celcius. Dan lama penggorengannya sekitar 3, 5, dan 7 menit. Ternyata di lama penggorengan suhu 160 derajat Celcius dengan lama 7 menit, nilai kadar airnya itu 4,09, maka jauh lebih renyah. Kemudian kadar proteinnya itu 9,53%. Nah, di sini kedelai giling yang dilakukan itu dicampur dengan tapioka sebanyak 3,5 kg, karena kedelai gilingnya itu ada 5 kg. Lalu dikemas pakai plastik roll, fermentasi selama 72 jam. Jadi fermentasinya itu dipakai menggunakan untuk jadi tempe. Lalu kemudian setelah selama 72 jam diiris dengan ketebalan 1-3 mm. Penggorengan si irisan tempe, penirisan minyak, lalu terdapatlah keripik tempe. Nah, ini rancangan percobaannya. Waktu suhu dan waktunya itu 3 menit sampai 7 menit. Lalu suhunya 140, 150, dan 160 derajat Celcius. Dari hasilnya, kadar air seperti tadi yang sudah disebutkan di abstrak
itu paling rendah itu di suhu lama 7 menit penggorengan dan suhu 160 derajat Celcius. Karena makin lama makin tinggi suhu penggorengan dan lama penggorengan, tentu saja kadar airnya itu akan semakin rendah. Kenapa? Karena air yang ada di tempe itu akan menguap disebabkan oleh suhu pemanasan. Kemudian untuk uji kadar protein juga ternyata di sini yang paling tinggi kadar proteinnya ada di suhu 160 derajat Celcius tetapi digoreng selama 5 menit. Berarti makin lama tempe itu digoreng, proteinnya itu makin berkurang. Kenapa? Karena memang protein hewan, protein itu sangat sensitif terhadap panas. Kalau misalnya dia terlalu lama kena panas tinggi, si protein itu akan rusak. Maka kita kenal dengan nama denaturasi protein. Sehingga ternyata dari penelitian ini tidak selalu makin tinggi suhu, makin tinggi proteinnya, gitu kan? Suhu penggorengan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa hasil penelitian dari pengolahan tempe. Seperti itu hari ini materinya. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Mahasiswa ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan, Bu. Ibu izin bertanya. Ibu kan tadi menampilkan pengolahan ini ya, Bu ya, dari kedelai. Nah, kok di situ nggak ada tahu? Setahu saya itu kan tahu terbuat dari kedelai itu tuh beda atau gimana, Bu? Ya. Ini kan hanya seperti tadi Ibu sampaikan, Ibu menyampaikan bahwasanya ini salah satu contoh pengolahan kedelai. Jadi ada banyak pengolahan kedelai yang lain, terutama salah satunya adalah tahu. Sebetulnya tahu itu termasuk ke dalam pengolahan kedelai. Yang dia pakai adalah bisa sarinya, gitu kan, atau ada yang namanya kulit tahu, kulit kembang tahu. Proses kulit kembang tahu itu juga dari kedelai, tapi proses pemanasan, biasanya proses pemanasan di bagian permukaan itu kering sehingga ditarik. Nah, kalau untuk tahu sendiri dia setelah dihancurkan biasanya ada proses pencetakan. Nah, kita menambahkan sesuatu supaya larutan ataupun blenderan dari kedelai itu menjedal, jadi ada padatan. Satu proses, salah satu produk dari kedelai. Kasih, Bu. Dasarnya basicnya kedelai itu mengandung protein. Apakah terjadi kenaikan atau enggak? Ini, oke. Ada pertanyaan lain? Siap, saya Bu. Ya, silakan sama-sama. Oke, baik Bu, izin bertanya terkait penambahan mikroorganisme terutama dalam fermentasi. Tadi Ibu sempat bilang di dalam presentasi Ibu ada pembuatan tempe dan juga natto. Nah, tentunya tadi sempat Ibu juga melakukan penelitian pembuatan tempe ada penambahan lagi dengan jumlah sekian 0,2 gram, 0,4 gram sama 0,8 gram. Pada dasarnya kan kedelai ini mempunyai kandungan protein. Nah, apabila ditambahkan dengan proses peragian fermentasi, apakah protein tersebut semakin rendah atau semakin naik? Terima kasih. Data analisis yang kami dapatkan bahwasanya protein itu yang paling tinggi malah didapat dari perlakuan yang raginya hanya 0,2 gram, fermentasinya itu 36 jam. Nah, yang paling rendah didapat pada ragi yang 0,8 gram, fermentasi 52 jam. Jadi tidak berarti makin lama waktu fermentasi maka proteinnya itu makin tinggi. Jadi cukup saja menggunakan 0,2 gram konsentrasi ragi untuk dan fermentasi 36 jam kita mendapatkan kadar protein itu sebesar 17,86% paling gede. Di sini juga ada yang agak naik sedikit itu di K2 itu adalah 0,4 gram. Jadi konsentrasi raginya 0,4 gram tetapi L1 itu 36 jam. Jadi kayaknya waktu fermentasi yang paling bagus itu hanya di 36 jam. Jadi lewat 24 jam, lewat sehari dikit aja. Penambahan raginya cukup di 0,2 gram dan 0,4 gram. Mungkin seperti itu sama. Terima kasih banyak. Hari ini materinya selesai, mahasiswa harus mengerjakan tugas, dikumpulkan pekan depan. Tugasnya itu berupa resume
dari pengolahan kedelai yang lain. Jadi nanti tolong dicari jurnal, minimal ada 10 jurnal itu di resum, kemudian dikumpulkan pekan depan. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya, yaitu materinya masih tetap pengolahan kedelai tetapi dengan produk yang lain. Oke, terima kasih. Ibu ucapkan semoga bermanfaat materi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah video micro teaching saya yang merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.